Sejak pemakaman ayahnya, Alan belum berani membuka laci meja kerjanya. Di sanalah semua barang pribadi ayah disimpan, surat-surat, foto lama, dan satu benda yang kini terasa seperti memanggil-manggilnya setiap malam. Jam saku tua berlapis perunggu kusam, dengan ukiran melingkar yang tak bisa ia baca. Suatu malam, rasa ingin tahunya menang. Ia membuka laci itu. Jam saku itu berat, lebih berat dari seharusnya. Jarumnya bergerak, tapi mundur. Alan menyipitkan mata. Anehnya, saat ia menyentuh knop pemutar dan memutarnya perlahan ke kiri, dunia di sekelilingnya bergetar. Gelap, hening, lalu cahaya. Ia berdiri di tengah sebuah taman, di mana seorang anak kecil tertawa sambil berlari ke arah lelaki muda yang tak lain adalah ayahnya. Jauh lebih muda dari yang pernah Alan lihat. Suaranya, tawanya, energinya, semua hidup kembali. Alan mencoba menyapa, tapi tidak ada yang bisa melihatnya. Ia hanya menonton dalam rekaman waktu. Setelah beberapa menit semuanya memudar, dan ia kembali ke kamarnya. Tangannya gemetar, tapi ada kehangatan aneh di dadanya. Keesokan harinya, Alan tampak bingung melihat selembar foto teman sekolahnya, tapi wajahnya kosong. Dihantui rasa penasaran dan kehilangan, ia mencoba kembali. Kali ini ia menyaksikan momen ketika ayah bertemu ibunya untuk pertama kali di perpustakaan kecil yang sekarang telah menjadi kafe modern. Setiap malam satu kenangan baru, tapi juga satu memori pribadinya yang menghilang. Nama teman masa kecil, rasa makanan favorit, suara ibunya yang meninggal ketika Alan masih bayi. Lalu ia menemukan kenangan terakhir. Ayahnya berbicara kepada seorang pria misterius di stasiun kosong, menyerahkan sesuatu yang dibungkus kain. Jika anakku menemukannya, beritahu dia. Ia akan tahu kapan harus berhenti. Alan kembali dengan dada sesak. Jam saku itu kini berhenti berdetak. Tidak ada suara, tidak ada getaran. Ia menatap ke cermin, wajahnya masih sama. Tapi, ada nama yang seharusnya ia ingat. Rasa yang seharusnya ia kenal. Ia menangis, bukan karena kehilangan, tapi karena ia tahu, ia sudah cukup melihat semua yang perlu ia ketahui. Jam itu pun, ia simpan kembali dalam laci, kali ini untuk selamanya.